Kompetisi Serie A sudah berjalan 3 laga. Napoli menjadi satu di antara sejumlah tim yang tampil cukup impresif. Mereka berhasil meraih 2 kemenangan. Kemudian, mereka juga berhasil mencetak 9 gol dan cuma kebobolan 2 kali. Catatan itu jelas tak bisa diremehkan, mengingat pesaing lainnya tidak banyak yang mampu mencetak lebih dari 7 gol sejauh ini. Apa yang jadi rahasia di balik performa moncer Napoli adalah peran pemain bernama Vichak Kvaratskhelia. Kvaratskhelia merupakan pemain asal Georgia yang di awal kedatangannya sudah dijuluki sebagai Kvaradona, merujuk pada nama legenda klub Diego Armando Maradona. Itu muncul setelah dirinya punya kemampuan di atas rata-rata dan kerap menjadi pembeda bagi permainan skuad asuhan Luciano Spalletti. Di laga perdana melawan Hellas Verona atau ketika Napoli menang telak dengan skor 5-2, Kvaratskhelia berhasil sumbangkan 1 gol dan 1 assist. Dia juga menciptakan 2 peluang bersih dengan rincian lainnya berupa 50 sentuhan bola, 2 umpan kunci, 1 kali pemulihan bola, dan 2 kali dribble sukses. Performa yang lebih tajam kemudian terjadi pada laga melawan AC Monza. Klub promosi didikan Silvio Berlusconi itu sama sekali tak bisa berkutik ketika bertemu Napoli. Kvaratskhelia mencetak 2 gol di menit ke-35 dan 62. Selain itu, dia yang juga mendapat rating sebesar 8,9 dari VoteMob berhasil lepaskan sebanyak 3 tembakan, 39 sentuhan dari 2 dribble sukses. Penampilan Kvaratskhelia bersama Napoli sejauh ini terbilang impresif. Namun itu semua tidak datang sendiri. Ada banyak hadangan yang harus dilewati sebelum dirinya benar-benar mampu tampil di kompetisi bergengsi. Perjalanan panjang Vichak Kvaratskhelia sebelum gabung Napoli. Vichak Kvaratskhelia memulai karir di Akademi Dinamo Tbilisi pada tahun 2012. Ketika itu, dia yang baru berusia 11 tahun memang sengaja dimasukkan ke Akademi Dinamo Tbilisi. Setelah sang ayah, Badri Kvaratskhelia, merupakan alumni tim tersebut. Menariknya, sang ayah lebih dikenal di Azerbaijan dan sempat memperkuat tim nasional Azerbaijan walaupun berasal dari Georgia. Memiliki talenta yang terbilang dahsyat sejak kecil, Kvaratskhelia langsung mendapat panggilan timnas Georgia di usia 16 tahun. Dia bergabung dengan tim junior U17 dan berhasil tampil dalam 21 pertandingan dengan koleksi 15 gol di berbagai ajang. Memainkan performa gemilang di timnas, lalu membuat Kvaratskhelia mendapat panggilan di tim utama Dinamo Tbilisi. Perlu diketahui, bila Dinamo Tbilisi merupakan tim terkuat di Georgia dengan koleksi 18 gelar liga. Pada tahun 2018, Kvaratskhelia bergabung dengan FC Rustavi dan berhasil meningkatkan performa dengan pesat. Maka tak heran bila The Guardian memasukkan namanya ke dalam daftar 60 pemain muda terbaik dunia. Performa gemilang Kvaratskhelia di Rustavi langsung menarik minat klub Rusia, Lokomotiv Moskow. Mulai bergabung sejak awal 2019, sang pemain tampil dalam 10 pertandingan dan mencetak 1 gol. Tak dinyana, performanya yang terus meningkat berhasil menarik minat Rubin Kazan, salah satu klub ternama di Rusia. Mendapat kontrak selama 5 tahun, Kvaratskhelia yang bergabung sejak pertengahan 2019 langsung membuktikan kualitasnya. Dia sama sekali tak kesulitan mendapat tempat utama dan berhasil menyumbang 9 gol, serta 18 assist sepanjang 3 tahun di sana. Kontrak Kvaratskhelia dengan Rubin Kazan sendiri sempat tersendat setelah Rusia terlibat konflik dengan Ukraina. Dengan kebijakan yang dikeluarkan, Federasi Sepak Bola Rusia memperbolehkan pemain asing melakukan transfer atau menangguhkan kontrak dengan klub Rusia yang menaunginya. Kesempatan tersebut kemudian langsung diambil Kvaratskhelia untuk bergabung dengan Dinamo Batumi pada Maret 2022. Kepergian Kvaratskhelia dari Rubin Kazan sangat disayangkan oleh pihak klub. Pasalnya, sang pemain dianggap sebagai salah satu yang paling diandalkan. Apalagi pada akhir November 2021, namanya sempat melejit usai membawa Georgia kandaskan perlawanan Swedia di ajang kualifikasi Piala Dunia. Di laga tersebut, dia berhasil mencetak 2 gol dan membawa Georgia menang 2-0 atas Zlatan Ibrahimovic dan kolega.
Dari situ pula namanya kian jadi sorotan usai klub seperti Tottenham Hotspur, Everton, AC Milan, sampai Juventus disebut sangat menginginkan bakatnya. Ditolak AC Milan dan bergabung dengan Napoli. Di antaranya banyak klub yang menginginkannya, Kvaratskhelia sempat menyatakan bahwa dia sangat ingin bergabung dengan AC Milan. Dia memprioritaskan jawara Serie A tersebut dengan menolak untuk berbicara dengan yang lain. Dikatakan, negosiasi sudah terjalin antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, AC Milan bahkan mendapatkan bantuan dari sang mantan pemain, Kakak Kaladze, untuk bisa mendapatkan jasa Kvaratskhelia. Sayangnya, di detik-detik akhir kesepakatan, AC Milan membatalkan transfer tersebut. Calciomercato pun kemudian membeberkan alasan Milan tiba-tiba berhenti untuk melanjutkan pembahasan soal transfer Kvaratskhelia. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Rubin Kazan dianggap mematok harga yang terlalu mahal, yaitu senilai 20 juta euro atau setara 298 miliar rupiah. Karena alasan itu, AC Milan putuskan mundur, hingga membuat sang pemain bertahan di Rubin Kazan. Gagal mencapai kesepakatan dengan Milan, membuat nama Kvaratskhelia kembali ramai diperbincangkan. Apa yang dilakukan banyak klub untuk terus memantau bakatnya memang bukan tanpa alasan. Seperti yang sempat disinggung, selain bakatnya sudah diakui timnas Georgia sejak muda, dia memang punya performa yang sukses menarik perhatian seluruh penggemar sepak bola. Kvaratskhelia yang biasa beroperasi di sisi kiri lapangan kerap mengandalkan kecepatannya untuk melewati lawan. Selain itu, banyak media yang menyebutnya sebagai Georgian Lionel Messi, menyusul aksi dribbling yang ditunjukkan. Pertama, dia adalah pemain muda yang sangat berbakat. Itu bisa terlihat jelas dengan mata telanjang. Kedua, dia adalah pemain dengan visi yang luar biasa. Aku pikir dia telah mencetak banyak gol dan membantu teman-teman sebelumnya. Dia selalu ingin berkembang dan bakatnya memang terus berkembang. Dia datang ke Lokomotif pada usia 18 tahun dan sekarang dia sudah berusia 20 tahun. Pada saat yang sama, level tekniknya semakin tinggi dan tinggi. Dia benar-benar punya potensi besar, ujar Yuri Semin, mantan pelatihnya di Lokomotif Moskow pada 2021 lalu. Yuri Semin memang tidak asal bicara. Oleh para penggemar Rubin Kazan, Kvaratskhelia dijuluki sebagai penari kecil yang menyilaukan Rubin. Meski berposisi asli sebagai pemain sayap kiri, dia juga bisa ditempatkan sebagai gelandang bahkan winger kanan. Dia memiliki kontrol yang baik serta pandai menguasai bola. Dari banyaknya pertandingan yang dilakoni, Kvaratskhelia sering melakukan cut inside untuk menebar ancaman ke kubu lawan. Selain itu, dia juga punya kecerdasan tinggi yang dimanfaatkan untuk menunjukkan teknik olah bola tak tertandingi. Kreativitas yang dimiliki juga membuatnya mampu memberi dimensi baru bagi permainan tim. Vicha Kvaratskhelia adalah seorang pemain yang memiliki tingkat akselerasi kelas atas dan selalu percaya diri ketika berada dalam situasi 1 lawan 1. Punya keseimbangan yang baik, teknik tinggi, dan kecepatan yang diakui. Vicha Kvaratskhelia selalu menjadi pemain yang diwaspadai oleh tim lawan. Meski tidak terlalu tajam soal duel udara, segala atribut yang dimiliki sudah cukup untuk membuat Napoli terkesan. Ya, setelah masa depannya terus dispekulasikan, Napoli akhirnya jadi tim yang sangat beruntung karena bisa dapatkan jasa Kvaratskhelia. Sang pemain diboyong dari Dinamo Batumi dengan nilai 10 juta euro atau setara 149 miliar rupiah dan diberi kontrak hingga 5 tahun ke depan. Saat pertama kali gabung dengan Napoli, Vicha Kvaratskhelia sudah mengungkapkan rasa optimisme untuk mencapai level tertinggi. Dia senang bisa tampil di Serie A dan berjanji akan keluarkan seluruh kemampuan terbaiknya. Bermain untuk Napoli adalah langkah yang hebat. Ini tim yang hebat. Saya di sini bukan untuk menggantikan Insigne yang merupakan pemain hebat, tetapi saya datang ke sini untuk menunjukkan apa yang bisa saya lakukan, ucap Kvaratskhelia. Baru berusia 21 tahun, nama Vicha Kvaratskhelia punya banyak waktu untuk berkembang. Apalagi dia tampil bersama tim yang setiap tahunnya selalu tebar ancaman.